Berlatar di tahun 1933, sejumlah narapidana terlihat tengah berbaris di area penjara negara bagian Indiana. Mereka semua digiring menuju ke salah satu ruangan untuk mulai menjahit sebagai kegiatan dalam penjara tersebut. Namun tanpa sepengetahuan para sipir, sejumlah narapidana ternyata mendapat pasokan senjata dari luar ruangan yang diselundupkan melalui kotak benang. Sementara itu di luar penjara, nampak dua orang pria yang mulai memasuki area tersebut. Kedua pria yang masing-masing bernama Dillinger dan Hamilton ternyata merupakan komplotan gangster yang sengaja berpura-pura menjadi polisi dan tahanannya agar bisa menyusup masuk ke dalam area penjara. Sesampainya di dalam penjara, Dillinger dan Hamilton pun melakukan aksinya dengan menyergap sipir di hadapan mereka. Sama halnya dengan narapidana lainnya, mereka yang masih satu komplotan itu lalu menahan para sipir dan menggiringnya menuju ke ruang ganti. Di dalam ruangan itulah, para sipir dipaksa untuk menukarkan seragam mereka dengan para narapidana. Tujuannya adalah agar para napi itu bisa menyelinap keluar penjara dengan lebih mudah. Namun hal tak terduga malah terjadi. Salah satu narapidana bernama Saus malah terpancing emosi dan menembak seorang sipir hingga meninggoy. Alhasil, alarm penjara pun berbunyi dan memaksa komplotan Dillinger untuk segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Aksi tembak-tembakan mewarnai pelarian dari para napi itu. Namun, malang bagi Walter. Pria yang juga menjadi anggota dari komplotan itu malah terkena tembakan oleh sipir di sana. Meski Dillinger sempat mencoba untuk menyelamatkan Walter, namun nyawa anak buahnya itu tak bisa lagi diselamatkan. Dan alhasil jasad Walter pun harus ditinggalkan di tempat tersebut. Mendapati kekacauan yang ditimbulkan oleh aksi cerobos Saus ditambah lagi dengan kematian Walter, Dillinger yang tak kuasa menahan amarahnya lalu menghempaskan anak buahnya itu keluar dari mobil mereka. Dalam pelarian itu, komplotan tersebut sempat mampir ke salah satu rumah dari rekan Dillinger yang diketahui sebagai polisi kotor. Di tempat itu juga, Dillinger dan kawanannya mendapat suplai senjata beserta mobil baru yang telah dirancang khusus untuk pelarian mereka. Polisi kotor yang diketahui bernama Anna itu juga memberi arahan pada Dillinger agar menuju ke Chicago, yang diyakininya akan menjadi tempat teraman bagi komplotan tersebut. Merasa cukup dengan pembekalan yang telah dimiliki, komplotan Dillinger lalu melakukan aksi perampokan di salah satu bank. Dalam aksi tersebut, kontak senjata sempat dilakukan menyusul datangnya sejumlah polisi. Bahkan Dillinger sempat menjadikan seorang teller sebagai tawanan dalam pelariannya. Uniknya, Dillinger yang selama ini terkesan sangar dan selalu berbuat semaunya sendiri, ternyata memiliki sisi baik dalam dirinya. Ia yang saat itu merasa kasihan dengan teller tawanannya tersebut lalu memberikan jaketnya alih-alih agar wanita itu tak kedinginan selama berada di luaran sana. Setelah merasa cukup aman, Dillinger dan kawanannya lalu meninggalkan tawanan mereka di hutan di pinggir kota. Di tempat lain, aksi meresahkan para gangster di Amerika nampaknya telah memicu kemarahan kepolisian di sana. Terlihat seorang petinggi polisi bernama Edgar Hoover yang tengah mengutuk keras aksi kejahatan yang dilakukan oleh para gangster. Ia juga memperkenalkan agen for peace yang disebutnya akan menangkap satu demi satu kelompok gangster di Amerika. Di sebuah bar, Dillinger bersama kawanannya merayakan keberhasilan mereka dalam merampok bank. Di tempat itu juga, ia mulai tertarik pada seorang wanita yang kebetulan juga tengah mengunjungi tempat itu. Wanita yang diketahui bernama Billie Frissett itu pun lantas berkenalan dengan Dillinger. Sejak saat itulah hubungan di antara keduanya kian semakin dekat. Bahkan Dillinger yang sangat jatuh hati pada wanita itu sampai tak ragu untuk mengungkapkan identitasnya termasuk dengan perampokan yang dilakukannya selama ini. Di kantor polisi, Purvis dan petugas lainnya mulai melakukan penelusuran terhadap jejak kepergian Dillinger. Uniknya, penelusuran itu dilakukan hanya dari jaket yang sempat diberikan Dillinger pada petugas teller bank, termasuk dealer mobil yang sempat menjual unitnya kepada gangster itu. Hingga akhirnya, kepolisian pun mengetahui di mana lokasi hotel yang menjadi tempat persembunyian Dillinger dan kawanannya. Namun tampaknya keberuntungan masih berpihak pada Dillinger.
Purvis yang kala itu datang bersama anggotanya malah tidak menemukan targetnya tersebut. Konyolnya lagi, mereka malah tidak menyadari jika pria yang ada di kamar hotel itu ternyata adalah Nelson, yang juga merupakan anak buah Dillinger. Alhasil salah satu anak buah Purvis harus meregang nyawa setelah mendapat tembakan di punggungnya. Sementara Nelson bisa dengan santuy kabur dari tempat itu. Di hari yang berbeda, komplotan Dillinger kembali melakukan aksi perampokannya. Dengan bersenjatakan lengkap, komplotan gangster itu bisa dengan mudah mengasak $74.000 dari bank yang mereka rampok kali ini. Kegagalan Purvis dalam menangkap Nelson dan sempat kecolongan dengan aksi perampokan Dillinger di bank tadi jelas membuat Hoover sangat geram. Karena alasan itu juga, maka akhirnya Purvis membuat kesepakatan dengan atasannya itu untuk merekrut agen lainnya yang diyakini mampu menangani kasus kali ini. Pertemuan dengan agen itu pun akhirnya dilakukan. Pria bernama Charles Winstead, petugas intelijen dengan background militer, dialah yang akhirnya diberi tugas untuk menangkap kawanan Dillinger. Tak butuh waktu lama, di bawah komando Winstead, Dillinger yang saat itu sedang bersama Billy di sebuah hotel akhirnya bisa dibekuk dengan mudah, termasuk dua anak buahnya, yaitu Pierpont dan Mark Lee. Motivasi yang begitu kuat untuk bisa hidup dan menua bersama Billy nampaknya telah menjadi dorongan besar bagi Dillinger untuk bisa keluar dari penjara secepat mungkin. Dengan bantuan napi lainnya, penjara yang dijaga ketat oleh sipir dan anggota militer di sana pun bukanlah penghalang bagi Dillinger. Ia ternyata masih bisa kabur dengan mudah dan bawa mobil salah satu pejabat di penjara tersebut. Dalam pelariannya, Dillinger yang sudah diliputi oleh rasa rindunya pada Billy lantas menghubunginya melalui sambungan telepon. Meski sempat dilarang oleh wanita itu untuk menemuinya, namun Dillinger yang sudah terlalu mencintai Billy tetap berjanji untuk segera membawanya pergi bersama. Tanpa sepengetahuan mereka, percakapan antara Dillinger dan Billy ternyata telah disadap oleh pihak polisi. Bahkan kehidupan wanita tersebut telah diawasi sangat ketat oleh pihak kepolisian sejak ditangkapnya penjahat nomor 1 di Amerika itu, yaitu Dillinger. Tak ingin gegabah, Dillinger yang sebelumnya sangat berambisi untuk membawa kembali Billy malah lebih mengutamakan untuk menemui koleganya terlebih dahulu. Namun tidak seperti sebelumnya, teman-temannya sesama gangster yang selama ini selalu mendukungnya justru sekarang lebih memilih menghindar dari Dillinger, menyusul reputasinya sebagai buronan nomor 1 di Amerika. Hingga kemudian ia pun dihampiri oleh seorang perampok lainnya di salah satu bioskop. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Tommy lantas mengajak Dillinger untuk bekerja sama merampok salah satu bank, di mana bank tersebut diyakini menyimpan lebih dari $800.000 di dalamnya. Di bank Sioux Falls, Tommy bersama Dillinger dan kawanannya memulai perampokan mereka. Namun ternyata hal di luar dugaan malah terjadi. Tak ada uang sebanyak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Hal itu juga yang membuat Nelson menjadi kesal, hingga akhirnya memuntahkan sejumlah tembakan tanpa arah. Sialnya, aksi Nelson ternyata malah mengundang perhatian dari sejumlah petugas polisi yang ada di sekitar area bank. Alhasil kontak senjata pun terjadi. Dan malang bagi Tommy, ia yang mencetuskan ide untuk merampok bank tersebut malah terkena tembakan polisi yang membuatnya terkapar. Sedangkan Dillinger masih beruntung, karena hanya lengannya saja yang terkena tembakan. Komplotan perampok itu pun lalu kabur meninggalkan Tommy yang tergeletak tak berdaya di tempat tersebut. Tanpa diduga, Tommy yang terkapar ternyata masih bisa selamat dan harus melalui interogasi dalam kondisinya yang sekarat. Meski sempat menolak berbicara, namun karena tak sanggup menahan rasa sakit di bawah intervensi Purvis, Tommy akhirnya buka mulut dengan mengungkapkan lokasi persembunyian Dillinger dan kawanannya. Di pondok penginapan yang menjadi tempat persembunyian Dillinger, polisi yang tiba di sana seketika langsung menembaki sebuah mobil yang kebetulan keluar dari tempat tersebut. Namun sial bagi mereka, mobil yang ditembaki ternyata hanya berisi warga sekitar yang kebetulan baru saja berkunjung di bar penginapan itu.
Sementara itu, komplotan Dillinger yang mendengar bunyi tembakan seketika langsung memberikan perlawanan dengan terus mencoba kabur dari lokasi tersebut. Sial bagi Dillinger, ia yang sempat terhindar dari kejaran polisi malah harus kehilangan nyawa Hamilton setelah temannya itu kehilangan banyak darah akibat sejumlah tembakan di tubuhnya. Tak jauh berbeda dengan Nelson dan yang lainnya, mereka yang kabur menggunakan mobil lain juga harus tewas setelah mendapat berondongan tembakan dari Purvis dan anggotanya. Dalam pelariannya, Dillinger yang tak kuasa menahan rindunya pada Billy akhirnya bisa kembali bertemu dengan wanita tersebut. Di pertemuan itu, Dillinger mengungkapkan bahwa ia harus melakukan aksi perampokan sekali lagi sebagai aksi yang terakhir sebelum kemudian ia akan bawa Billy pergi jauh untuk hidup bersama. Keesokan harinya, Billy yang baru saja diturunkan dari mobil Dillinger tiba-tiba ditangkap oleh sejumlah kawanan polisi yang ternyata telah berjaga di tempat tersebut. Dan sial bagi Dillinger, ia yang sendirian dan tak bisa menyelamatkan Billy hanya bisa memandangi pacarnya itu dari kejauhan. Buronan nomor 1 di Amerika itu bahkan sampai menangis tak tega melihat perlakuan yang didapat oleh pacarnya tersebut. Di tempat lain, Purvis yang mengetahui sepak terjang Anna dalam membantu sejumlah kelompok gangster akhirnya menemui wanita tersebut. Dalam pertemuan itu, Purvis meminta Anna agar bisa berkoordinasi dengannya terutama untuk memancing kemunculan Dillinger. Meski awalnya sempat berdalih dan menolak, namun dengan sejumlah ancaman terkait aksi kotornya, Anna akhirnya menyetujui permintaan Purvis. Di sebuah bioskop, Dillinger dan Anna yang baru saja menonton film seketika dikejutkan dengan kemunculan sejumlah polisi yang telah bersiaga di sana. Meski sempat akan memberi perlawanan, namun beberapa tembakan polisi lebih dulu membunuhnya. Di akhir film, Billy yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara tiba-tiba didatangi oleh seorang polisi yang sekaligus juga turun dalam aksi penyergapan Dillinger di bioskop sebelumnya. Polisi tersebut ternyata datang hanya untuk menyampaikan pesan yang sempat dibisikkan oleh Dillinger sebelum kematoyannya. Ia mengatakan bahwa Dillinger sempat menitipkan pesan perpisahannya untuk Billy tepat sebelum ia meninggoy. Mendengar hal itu, Billy yang tak kuasa menahan kesedihannya lalu menangis meratapi kepergian Dillinger dari kehidupannya. Dan kisah Dillinger dalam perampokan di film ini pun akhirnya berakhir. Itulah alur cerita dari film berjudul Public Enemies yang rilis tahun 2009, di mana seorang perampok ulung sangat mencintai aksi perampokannya. Walau berkali-kali telah masuk penjara, namun Dillinger sangat pintar untuk kabur dari penjara tersebut. Dillinger berhasil membuat dirinya menjadi ancaman dan perampok paling kaya di Amerika. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.